Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yuda Prawira. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang anatomi sistem saraf. Kelompok saya terdiri dari Aris Wahyudi, Sari Indah Maharani, Kurnia Febrianti, Aisyah Lutfiani, dan Sepiana Marcella. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya sistem saraf berfungsi untuk mengatur misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam dan berlangsung dengan cepat. Dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Susunan umum sistem saraf. Sistem saraf manusia dibagi menjadi dua, susunan sistem pusat dan susunan saraf tepi. Yang susunan saraf pusat ada otak dan sumsum tulang belakang. Kalau sumsum saraf tepi ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Sekian. Sistem saraf vertebrata terdiri atas dua bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak adalah bagian terpenting anggota badan yang mana ia juga merupakan pusat pengatur dari kegiatan manusia. Selain itu, otak juga dilindungi oleh 3 lapisan selaput. Yang pertama, durameter, yang kedua aragoneter, dan yang ketiga ada piameter. Bagian yang kedua ada sumsum tulang belakang yang terletak memanjang di dalam rongga belakang. Sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi 2 lapisan. Yang bagian luar dari sumsum tulang belakang tampak berwarna putih dan sedangkan bagian dalamnya berwarna kelabu. Bagian yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang berada pada paling ujung sistem saraf. Sistem saraf tepi langsung berhubungan reseptor saraf. Sistem saraf tepi juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf eferen yang membawa sinyal sensorik dari kulit, otot-otot rangka, sendi, dan lain-lain. Sistem saraf otonom. Bagian sistem saraf tepi yang mengatur lingkungan internal tubuh. Sistem saraf otonom yang Meninges adalah sistem membran yang melapisi sistem saraf pusat. Meninges tersusun atas unsur kolagen dan fibril yang elastis serta cairan cerebrosipinal. Meninges terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan piameter. Otak dan sumsum tulang belakang adalah organ tubuh yang paling terlindungi. Mereka terbungkus dalam tulang dan diselubungi oleh 3 selaput pelindung yang disebut meninges atau bentuk jamak menings. Menings terluar adalah selaput yang kuat yang disebut durameter. Di dalam durameter adalah arachnoid, membran atau selaput jaringan laba-laba. ventrikel dan cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal merupakan sejenis cairan tubuh yang menempati ruang subarachnoid serta sistem ventrikular yang menyelimuti otak serta juga sumsum tulang belakang. CSF ini merupakan larutan yang menyangga sistem saraf pusat. Oleh sebab CVS, otak tersebut bisa mengembang dengan sempurna serta tidak mengalami gangguan oleh beratnya sendiri, terutama saat terjadi gerakan kepala. Letak cairan cerebrospinal. Secara anatomis, cairan cerebrospinal ini ditemukan di dalam ruang-ruang otak, yakni pada ruang subarachnoid, ventrikel otak, kanal pusat sumsum tulang belakang, fungsi cairan cerebrospinal. Fungsi cairan cerebrospinal. Fungsi utama cairan cerebrospinal yakni untuk dapat melindungi sistem saraf pusat yang terdiri dari otak serta juga sumsum tulang belakang dari trauma berupa tekanan atau juga benturan dari luar. Selain dari itu, cairan cerebrospinal ini juga berperan dalam mempertahankan lingkungan cairan supaya sesuai dengan otak. Menurut pandangan tradisional, cairan cerebrospinal diproduksi oleh choroid plexuses atau jaringan kapiler yang menjulur masuk ke dalam ventrikel dari piameter.
Akan tetapi, ada pemahaman yang semakin luas bahwa produksi dari penyerapan cairan cerebrospinal lebih kompleks daripada dugaan semula. Oleh karena itu, juga seluruh otak besar menghasilkan kondisi yang disebut hydrocephalus halus. Menghalang darah otak. Otak adalah organ elektroniawi yang sangat selaras, yang dapat mengalami gangguan berat oleh adanya introduksi jenis-jenis bahan kimia tertentu. Penghalang darah otak tidak menghalangi lewatnya semua molekul berukuran besar. Sebagai contoh, hormon seks yang mengalami kesulitan untuk menembus beberapa bagian otak dengan mudah memasuki neuron-neuron yang terlihat dalam perilaku seksual. Anatomi neuron. Neuron adalah sel-sel yang terspesialisasi untuk resepsi atau penerima, penghantaran, dan transmisi sinyal-sinyal elektrokimia. Struktur yang terutama berupa badan sel dan struktur yang terutama berupa nacli. Dalam bentuk jamak dari nacli dalam sistem saraf, mereka disebut gangli. Arah-arah dalam sistem saraf vertebrata. Arah-arah dalam sistem saraf vertebrata dideskripsikan dengan orientasi sumsum tulang belakang. Sistem ini berlaku untuk sebagai besar vertebrata. Sistem saraf vertebrata memiliki 3 sumbu: anterior, posterior, dorsal, ventral, dan medial lateral. Anterior berarti ke arah ujung hidung. Posterior berarti ke arah ujung ekor. Dorsal berarti ke arah puncak punggung atau puncak kepala ubun-ubun. Medial berarti ke arah garis. Lateral berarti ke arah permukaan lateral. Anatomi sistem syaraf pusat. Yang pertama, ada sumsum tulang belakang. Gray matter sebagian besar berupa badan sel dan interneuron yang tak tereliminasi. Sementara itu, white matter sebagian besar terdiri atas akson-akson yang tereliminasi. Yang kedua, ada 5 bagian otak. Yang pertama, glans phelon. Yang kedua, dians phelon. Yang ketiga, mens phelon. Yang keempat, metats phelon. Dan yang kelima, mielens phelon. Selanjutnya, mielens phelon. Bagian otak paling posterior sebagian besar berupa trek atau lintasan yang membawa sinyal-sinyal antara bagian otak lain dan tubuh. Yang keempat, metasphelon. Struktur ini terdiri dari pons dan cerebellum. Pons adalah salah satu bagian utama metasphelon. Struktur ini menciptakan bugel atau tonjolan di permukaan ventral atau batang otak. Cerebellum sendiri adalah struktur besar yang berkonvensi atau berliku-liku di permukaan dorsal, bentuk otak. Yang kelima, mens phelon. Pasangan posterior yang disebut inferior collicus atau collicus inferior memiliki fungsi pendengaran. Pasangan anterior yang disebut superior collicus atau collicus superior memiliki fungsi visual pada vertebrata tingkat rendah. Fungsi tektum sepenuhnya visual.